Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pozimandu Bumi, gimana nih puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Nah teman-teman, tahu nggak sih Oska Mandu Bumi sekarang mengadakan podcast loh. Dan ini merupakan podcast perdana yang kami tayangkan. Selanjutnya, perkenalkan saya Ainur Ramadan, saya sebagai host podcast pada kali ini. Nah, karena sekarang juga merupakan bulan Ramadan, ada yang tahu nggak nih podcast kita pada kali ini akan membahas apa? Nah, podcast kita pada kali ini akan membahas tentang seputar Ramadan. Yang saat ini kita mengundang tamu spesial yang merupakan siswi Mandua Sukabumi. Nah, kepada narasumber podcast kali ini disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fatan bin Sakib, biasa dipanggil Ali atau Al, atau yang suka dipanggil di dunia kajian itu Ali Abiyu. Saya dari kelas 12-7 dan alhamdulillah saya diundang oleh Oska Mandua Sukabumi, Oska dan MPK Mandua Sukabumi, maaf sekali lagi. Dan saya bukan siswi ya teh, saya siswa. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, karena narasumber sudah mengenalkan tentang dirinya, siapa tadi namanya? Kang Ali. Ya, Terima betul. kasih. Langsung saja ya, kita ke pertanyaannya gitu ya, membahas diskusi-diskusi terkait Ramadan ya, Kang Ali. Boleh sekali. Oke, langsung aja nih yang pertama. Eh, kita sering dengar ya, Ramadan itu bulan berkah. Tapi Betul. bagaimana cara kita tangkap berkah itu dalam bentuk yang nyata, mulai dari masalah finansial, karir, dan hubungan yang kita hadapi sehari-hari. Kalau saya pribadi, kalau dari segi finansial dan lain-lainnya, bagi kita anak pemuda, pemudi yang masih dalam lingkungan orang tua, kita harus tetap bersyukur. Karena terkadang orang tua itu tidak peduli secapek apapun mereka, tidak peduli sekhawatir apa mereka makan atau tidak, tapi intinya mereka, anak-anaknya ataupun generasi selanjutnya tetap makan dan pendidikan di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau seandainya kita pemuda-pemudi sekarang sudah ditinggalkan oleh orang tua ataupun sudah tidak ada bimbingan baik keluarga dekat maupun jauh, maka kita harus bisa membuat mentalitas dan tanggung jawab mulai dari sejak dini. Itu mungkin. Oke, baik ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ternyata kalau dari sudut pandang Kang Ali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 ya. Boleh sekali. Kenapa seringkali kita merasa lebih dekat sama Tuhan di Ramadan, tapi susah menjaga hubungan itu setelah bulan itu berlalu? Apakah ada hack nih dari Kang Ali buat menjaga koneksi itu tetap kuat sepanjang tahun? Kalau dari saya ada 3 poin mungkin yang bisa digarisbawahi ya teman-teman yang mendengarkan, yang melihat dan yang menyimak. Mungkin yang pertama, jangan jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang semata-mata hanya perintah, tetapi menjadikan kebiasaan dalam sehari-hari untuk membekali diri, bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat juga, ataupun sebaliknya. Akan tetapi, bulan Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan tujuannya adalah takwa. Definisi takwa menurut saya pribadi adalah dia yang melaksanakan aktivitas apapun itu yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan yang dibilang ataupun yang disebut dengan kafir adalah yang membantah semua itu. Maka sesungguhnya orang yang ketika kedatangan bulan Ramadan ya teh, itu adalah dimana dia senantiasa hanya menanamkan dalam kepribadiannya itu hanya perintah, bukan untuk bekal dirinya. Sedangkan bulan Ramadan itu hanya Allah ambil dalam 12 bulan ini hanya 1 bulan. Dan di bulan Ramadan ini kita banyak, bukan keutamaan, tetapi manfaat. Salah satunya adalah menjaga kesehatan, ya bentuk postur tubuh ataupun dan lainnya. Poin kedua yang mungkin dari saya pribadi
adalah membiasakan diri untuk tidak mengenal apa itu definisi yang lain selain Ramadan. Maksud saya adalah kalau kita hanya bisa memikirkan yang lain, masa Ramadan tidak? Banyak orang yang salah mengartikan, banyak orang yang salah memahami yang dimaksud dengan bulan Ramadan. Banyak yang mengatakan bulan Ramadan hanya banyaknya hafalan atau tadarus ya teh ya. Ada yang sampai 1 hatam, 2 hatam, ataupun ada yang ketika di bulan Ramadan bantu-bantu mamanya ataupun ayahnya masak ataupun dan lainnya. Yang mungkin yang bisa saya garis bawahi di sini, jadikan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang mengajari kita satu kasihan, kedua rasa mau tahu. Karena dalam bulan ini terjadinya peperangan, terjadinya turunnya Al-Quran, itu membuat kita 2 poin tadi yang saya sampaikan, itu harus kita miliki. Sampai di mana kita sampai di poin yang disebut dengan optimis dari segi apa yang kita lakukan. Poin yang terakhir saya mungkin saya bisa sampaikan adalah jadilah orang yang diri sendiri. Kalau kita hanya bisa melihat para orang-orang soleh, orang-orang yang alim ulama, ataupun orang-orang yang suka di tempat-tempat yang negatif, maka kita jadi orang-orang yang selalu di tengah. Harus jadi orang yang selalu menjadi pribadi yang sendiri. Kita boleh mengambil satu ilmu ya teh dari bulan A, bulan B sampai bulan Z, tetapi kita harus bisa mengambil ataupun apa itu namanya pilih-pilih ya teh, ataupun yang disebutnya apa ya, mungkin bisa itu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari 3 poin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah sekali ya teman-teman jawabannya. Karena sepertinya Kang Ali sudah terbiasa ya dalam tausiah-tausiah seperti itu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan selanjutnya ya, Kang Ali. Oke. Nah, yang selanjutnya, banyak dari kita nih pernah merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan seperti yang diharapkan. Apakah benar ada standar sempurna di Ramadan atau kita boleh jadi diri sendiri dan beribadah sesuai kemampuan kita nih, Kang Ali? Kalau saya pribadi, Kak Ainun, yaitu jangan terus untuk patokan kita itu sempurna ya teh. Karena sepatutnya memang benar, sudah beberapa kali kita mungkin mendengar manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu adalah tempat yang dimana belajar. Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia tetap belajar mulai dari dia lahir sampai masuk liang lahat. Maka tidak ada yang disebut dengan kata sempurna. Yang sempurna itu bukan hanya milik Allah, tetapi hanya ditetapi oleh Allah. Karena yang sempurna itu dia yang merasa dia pantas. Tetapi yang merasa dia pantas pun tidak baik, karena apa? Bisa banyak menimbulkan hal tidak baik. Contoh, sombong, ria, ujub, dan lainnya. Ataupun bisa sum'ah. Kalau misalnya kata Rainun pribadi, mungkin sudah tidak aneh dengan kata-kata yang sudah familiar. Itu adalah orang yang dimana banyak sekarang ya, itu lupa dengan dirinya. Dia seakan-akan hidup dengan, bukan hidup sendirinya, maaf, dia seakan-akan tidak diawasi. Sedangkan kata Allah, tingkatan Islam itu dibagi 3 ya. Pertama Islam, iman, dan ihsan. Iman dan Islam itu adalah pondasi, sedangkan ihsan itu adalah paling puncak dari pondasi. Ihsan adalah kau beriman kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya, meskipun Allah tidak melihat, meskipun kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita melakukan suatu aktivitas ataupun suatu hal, baik informasi ataupun apapun itu, kita seakan-akan kita merasa Allah itu selalu mengintai kita. Tetapi dalam ini konteksnya adalah Ramadan bukan hanya mengajari kita lapar dan haus, tetapi Ramadan mengajari kita apa yang kita inginkan, dan di situ kita diuji. Terkadang banyak orang tua kita yang memberikan apa itu namanya target ataupun harapan kepada kita. Hey nah, kalau misalnya kamu lancar 30 hari puasa ataupun apapun itu, misalnya targetnya mau hatam ataupun bagaimana,
mama ataupun ayah akan kasih ini. Biasanya itu mendidik salah satu anak untuk bisa apa ya, membiasakan anak untuk bisa terbiasa dengan hari-hari yang mulia. Karena maaf, Ramadan bukan hari suci, tetapi hari Ramadan adalah bulan yang mulia. Awas kalian jangan sampai salah mengartikan, adalah karena bulan suci itu hanya 4. Salah satunya Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Rajab atau Syawal saya lupa. Afan. Itu mungkin teh. Ada yang mungkin ada ditambah Baik. lagi. Masya Allah ya, jawabannya seperti tadi sangat Masya Allah sekali, sangat terperinci sekali ya. Oke, selanjutnya ya, kita beranjak lagi ke diskusi selanjutnya. Boleh. Nah, Kang Ali, Ramadan kan sering jadi momen buat banyak orang belanja barang baru atau makan makanan mewah saat berbuka. Betul. Gimana nih cara kita buat tetap konsisten dengan gaya hidup hemat dan ramah lingkungan selama bulan suci Ramadan ini? Kalau saya pribadi, saya itu orang sederhana. Kalau mungkin dari saya pribadi, mungkin Tayana juga dan lainnya mungkin Masya Allah. eh, tidak terbiasa dalam segi yang menghambur-hamburkan itu kayak gimana gitu. Kayak contoh misalnya orang tua kita ngasih satu hal ataupun kayak memberikan baju hari baru maaf, hari Idul Fitri, Iya, Idul Adha, betul. padahal ataupun sejenisnya misalnya Lebaran, biasanya mereka menjanjikan baju baru. Kalau mungkin saya pribadi itu hal yang wajar, tetapi kalau untuk kayak keinginan dari kita pribadi secara berhambur-hamburan itu kurang baik. Bagaimana cara saya pribadi itu adalah bukan tolak tapi terima. Tapi biasakan dari cara penerimaannya harus benar. Salah satunya adalah dia menerimanya pertama dengan kata-kata tegas. Contoh, misalnya saya ke orang tua saya, misalnya ibu saya ngasih baju baru ataupun pakaian baru, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya misalnya. Itu biasakan ada kata tegas, bukan berarti memarahi, tetapi kata tegas. Contoh misalnya, Kak, ini baju baru, ini suatu hal yang baru, atau ini makan, atau apapun itu barangnya. Maka saya jawab, iya Bu, boleh. Agak dikasih tegas, tetapi maaf Bu, coba jangan pakai baju ini. Bajunya ini kurang, bukan bagus, tetapi layak gak dipakai. Karena beda ya baju laki-laki dengan perempuan, tetapi Iya, ya betul. mungkin di zaman sekarang baju tuh udah hampir sama dengan laki-laki dan perempuan. Kalau saya pribadi ketika orang tua saya ngajak ke suatu tempat yang untuk belanja, baik apapun itu, mau makanan, minuman dan pakaian, itu biasakan bukan cari yang lebih penting atau manfaat, tetapi yang pantas kita pakai, yang pantas kita pergunakan, bukan manfaatnya, karena manfaat itu terkadang membuat kita itu tergila-gila. Ya, terkadang kata manfaat itu bagi saya pribadi itu tergila-gila karena contoh misalnya kita terlalu tergila-gila hemat, contoh ataupun kita tergila-gila membiasakan diri kelaparan walaupun kita punya uang, itu sebenarnya tidak baik juga. Makanya carilah yang dimana itu cukup buat kita, cari di mana itu pantas. Pantas di sini bukan berarti berpikiran untuk lebih, tetapi pantas untuk saat ini, ataupun kalau mau pakai jangka panjang, carilah yang dimana itu kira-kira cukup dan membuat kamu senang ke depannya. Itu mungkin ya Teh. Oke, baik Kang Ali. Masya Allah ya. Selanjutnya ya, kita beranjak ke diskusi selanjutnya ya. Boleh. Oke, banyak dari kita nih pernah punya momen klise di Ramadan, kayak ngobrol bareng sore atau buka bersama. Tapi pernah nggak Kang Ali ada pada momen yang nggak terduga di Ramadan yang bikin Kang Ali itu berpikir ini baru makna sebenarnya dari bulan suci ini gitu. Berarti masuk ke deep talk ya. Kalau saya pribadi, terakhir saya bercerita dengan teman-teman saya alumni SMP. Mereka menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka ketika SMA. Mereka menjelaskan saya tidak betah dan macam-macam. Tetapi yang saya bisa ambil pelajari bahwasanya terkadang mereka itu datang pada ada suatu momen dan mereka akan pergi karena kepaksaan. Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang karena suatu momen dan pergi karena kepaksaan. Bukan tidak mau lama bulan Ramadan itu, tetapi karena momentumnya sudah habis.
Itulah makanya ketika saya kemarin bertemu dengan sahabat-sahabat SMP saya mengartikan ataupun saya bukan menyamakan, memaknai bahwasanya Ramadan seperti dimana kita ketika bertemu dengan suatu teman ataupun sahabat kita itu adalah momennya, momen sangat berharga karena terkadang ketika teman kita sudah tidak ada waktu ya teh ataupun suatu hal yang dimana sudah sibuk atau sudah meninggalkan dunia kita sudah tidak bisa bertemu, akan tetapi ketika ketika kita bisa bertemu dengan mereka itu sangat berarti, itu adalah Ramadan. Itu mungkin makna dari saya pribadi. Masya Allah ya, ternyata sudut pandang Kak Ali itu sangat Masya Allah sekali ya. Oke, Kelebihannya. selanjutnya ya kita beranjak ke sesi diskusi yang selanjutnya, yaitu langsung saja ya Kak Ali. Boleh. Oke, melihat realita Gen Z pada saat ini tuh yang mana di bulan Ramadan lebih banyak scroll, FOMO atau dengan singkatan dari fear of missing out nih. Dan sulit sekali dalam emotional control. Nah, menurut Kang Ali itu mana sih tantangan Gen Z yang benar-benar tantangan banget gitu bagi kaum Gen Z ini? Kalau saya pribadi ketika ya sama sih saya juga hampir seperti kalian semua pada saatnya atau pada momennya. Akan tetapi ketika kita terlalu menyamakan diri kita dengan kebiasaan seperti itu, kita sama saja menyia-nyiakan waktu. Betul kata Kak Ainun, kalau saya pribadi, kalaupun seandainya kita scroll scroll ya TikTok, baik yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu kembali kepada kita. Bukan berarti terkadang kita menyalahkan lingkungan, terkadang kita menyalahkan teman, terkadang kita menyalahkan kondisi kita. Contoh misalnya, saya punya lingkungan yang buruk, saya punya lingkungan teman-teman yang suka dalam negatif misalnya, ataupun saya punya hal yang contoh HP saya atau bagaimana pun itu. Kalau saya pribadi biasakan itu pahit. Tidak ada suatu hal yang manis ketika dipaksakan. Karena contohnya kayak obat, kalau kita tidak minum obat, kita tidak akan merasakan efek samping yang menenangkan ataupun menyembuhkan walaupun sementara. Kalau obat apa itu obat selain kimia itu teh? Allah Akbar. Buat apa? Buat apa ya? Lupa intinya itulah. Lanjut. Jadi kalau misalnya saya pribadi ketika melakukan yang mungkin kata Teteh sampaikan, saya lebih melakukan eh, merenung karena akhir-akhir ini misalnya saya merenung apa aja, misalnya saya merenung kegiatan pulang sekolah saya, misalnya setelah ini saya merenung nih, oh podcast ini dapat apa ya, oh ternyata podcast ini mengajarkan saya tentang, oh saya masih kurang dari segi public speaking, ataupun saya masih harus berlatih berkata-kata ataupun mengumpulkan kalimat. Setelah itu saya biasanya setelah merenung ambil tarik kesimpulan dari renungan. Ternyata hari ini saya sudah luar biasa. Katakanlah itu. Karena itulah membuat kita yang awalnya jenuh, awalnya ngapain juga scroll TikTok, ngapain juga melakukan hal yang biasanya kita lihat FYP ataupun bagaimana. Itu biasanya kita akan jenuh manakala kita membuat kegiatan pribadi. Bukan berarti kegiatan pribadi ini kita juga akan difomokan oleh orang, itu hak mereka. Akan tetapi biasanya kita selalu mentargetkan kebiasaan kita dengan yang bukan yang manfaat ya, tapi yang bisa kita lakukan. Karena terkadang yang manfaat itu kita masih acuh. Terkadang yang manfaat itu kita masih biarkan. Makanya saya mungkin di sini menggarisbawahi, carilah kegiatan yang kita bisa lakukan selain apa yang tadi mungkin Teteh sampaikan. Contoh mungkin seperti saya, contohnya merenung, ataupun kita berbau dengan adik-adik atau kakak-kakak. Bagaimana kalau misalnya kita kurang dekat dengan saudara? Ingat, ketika kita tidak punya apapun, hanya saudara tempatnya. Ketika kita dijauhkan oleh siapapun, hanya saudara yang satu. Ketika kita misalnya pada usianya sudah menikah ataupun sudah pada saatnya nikah, ketika cerai, maka kita akan kembali kepada saudara. Maka
ketika masih ada momen, bukan hanya berarti ketika di bulan Ramadan saja Teteh, tetapi biasakan untuk melatih diri dekat dengan saudara, biasakan diri untuk berbau dengan saudara. Karena ketika kita sudah tidak ada orang tua ataupun wali yang mewali kita, maka mereka lah menjadi sosok pelindung kita, mau baik kakak ataupun adik. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke, baik, Masya Allah sekali ya teman-teman semuanya. Baik, langsung saja ya ke pertanyaan terakhir nih. Oke, langsung ya Kang Ali. Boleh ya? Oke. Menurut Kang Ali sendiri, bagaimana nih cara kita supaya Ramadan itu menjadi momen riset diri yang bukan cuma sekedar momen tahunan aja gitu. Jadi kita berpikir kan kalau momen tahunan tuh kayak ya udah cukup menjalankan aja gitu. Nah, gitu. Riset ya. Kalau saya, sejujurnya saya khawatir jadi omdo ataupun omong kosong doang. Mungkin ini target ya. Target saya sekarang untuk tahun depan adalah biasakan diri saya pribadi ataupun kalian semua untuk menerima kondisi kalian saat ini dan terus memperbaiki. Cara memperbaiki yang paling benar itu adalah bersama dengan orang yang selalu bersama kalian, bukan dengan orang yang tidak mau bersama kalian. Dan kalaupun seandainya kalian sedang jauh dengan saudara, teman, keluarga, apapun itu, maka jadilah diri kalian yang paham kondisi kalian, jadilah diri kalian untuk bisa membiasakan apa yang kalian lakukan, tetapi jauhkanlah yang buruk. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 30 atau 75 menjelaskan apa-apa yang baik itu datang dari Allah, sedangkan apa-apa yang buruk itu adalah perbuatan manusia pribadi. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah ketika kita ada musibah. Jangankan salahkan Allah. Terkadang kita masih menyalahkan manusia ketika kita dapat musibah. Terkadang kita lupa siapa yang memberikan kita kebahagiaan ketika datang. Maka itu riset dari saya, karena mungkin khawatirnya jadi omong kosong saja. Itu mungkin target dari saya ya. Cukup. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita sampai di akhir podcast kita pada kali ini ya, teman-teman. Ternyata banyak sekali ya isi dari jawaban-jawaban yang kita tanyakan kepada Kang Ali ini. Ternyata sangat luar biasa sekali ya manfaat di bulan Ramadan ini. Maka sebaiknya kita sebagai umat muslim berlomba-lomba dalam kebaikan ya Kang Ali, apalagi Betul. di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Nah, teman-teman, cukup sekian diskusi kita pada podcast kali ini. Semoga dengan pembahasan ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan puasanya. Saya Ainun Ramadan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Pozimandu pada episode selanjutnya. Pantengin terus ya. Bye-bye. Tepuk tangan semuanya.